Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini saya Brenda Imekre kembali hadir mengisi acara cinta dengan membacakan suta-suta. Selamat malam Bro Hedi yang sudah bergabung. Dan ada beberapa suta yang disarankan oleh Buddha untuk kita bagaimana kita harus berlatih. Untuk malam ini di 5 Agustus 2024 saya akan membacakan salah satu suta favorit saya, yaitu dari Majjhima Nikaya 21 Kaka Cupama Sutta Perumpamaan Gergaji. Di Senin berikutnya ada lagi bagaimana suta-suta lain tentang bagaimana kita harus berlatih. Selamat malam sisweni yang sudah bergabung. Saya akan membacakan Majjhima Nikaya 21 Kaka Cupama Sutta Perumpamaan Gergaji. Demikianlah yang kudengar, pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Sawati, di hutan Jeta, Taman Anatta Pindika. Pada saat itu yang mulia Molyapaguna bergaul terlalu akrab dengan para bikuni. Ia bergaul begitu akrab dengan para bikuni, sehingga jika ada biku yang mencela para bikuni itu di hadapannya, maka ia akan menjadi marah dan tidak senang dan akan menegurnya. Dan jika ada biku yang mencela yang mulia Molyapaguna di hadapan para bikuni itu, maka mereka akan menjadi marah dan tidak senang dan akan menegurnya. Demikianlah pergaulan akrab yang berlebihan oleh yang mulia Molyapaguna dengan para bikuni itu. Kemudian seorang biku mendatangi Sang Bagawa, dan setelah bersujud kepada beliau, ia duduk di satu sisi dan memberitahu Sang Bagawa tentang apa yang terjadi. Kemudian Sang Bagawa memanggil seorang biku demikian, "Kemari biku, beritahukan biku Molyapaguna atas namaku bahwa guru memanggilnya." "Baik yang mulia Bante," ia menjawab. Dan ia mendatangi yang mulia Molyapaguna dan memberitahunya, "Guru memanggilmu sahabat Paguna." "Baik sahabat," ia menjawab. Dan ia menghadap Sang Bagawa, dan setelah bersujud kepada beliau, duduk di satu sisi. Sang Bagawa bertanya kepadanya, "Paguna, benarkah bahwa engkau bergaul terlalu akrab dengan para bikuni, bahwa engkau begitu akrab yang berlebihan dengan para bikuni, sehingga jika ada biku yang mencela para bikuni itu di hadapanmu, maka engkau akan menjadi marah dan tidak senang dan akan menegurnya? Sebaliknya, jika ada biku yang mencela engkau di hadapan para bikuni itu, maka mereka akan menjadi marah dan tidak senang dan akan menegurnya. Apakah engkau bergaul terlalu akrab dengan para bikuni seperti yang terlihat?" "Benar yang mulia Bante." "Paguna, bukankah engkau adalah seorang anggota kelompok yang karena keyakinannya telah meninggalkan keduniawian dari kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah?" "Benar yang mulia Bante." "Paguna, tidaklah selayaknya bagimu seorang anggota keluarga yang karena keyakinannya telah meninggalkan keduniawian dari kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah bergaul terlalu akrab dengan para bikuni itu. Maka jika seseorang mencela para bikuni itu di hadapanmu, maka engkau seharusnya meninggalkan segala keinginan dan pikiran yang berlandaskan pada kehidupan perumah tangga. Dan di sini engkau harus berlatih demikian. Pikiranku tidak akan terpengaruh, dan aku tidak akan mengucapkan kata-kata yang kasar. Aku akan berdiam dengan berwelas asih demi kesejahteraannya, dengan pikiran penuh cinta kasih, tanpa kebencian di dalam pikiran. Demikianlah engkau harus berlatih Paguna. Jika seseorang menyerang para bikuni itu dengan tangan, dengan bongkahan tanah, dengan tongkat, atau dengan pisau di hadapanmu,
maka engkau seharusnya meninggalkan segala keinginan dan pikiran yang berlandaskan pada kehidupan perumah tangga. Kenapa Buddha mengatakan seperti ini? Karena Molya Paguna adalah seorang biku yang seharusnya meninggalkan keduniawian dan tidak berhubungan akrab dengan seorang bikuni atau beberapa bikuni, karena bukan lagi perumah tangga. Itu sebabnya mereka, para sangga itu ada batasan-batasannya. Dan di sini Buddha memperingatkan biku tersebut. Di sini engkau harus berlatih demikian. Pikiranku tidak akan terpengaruh, dan aku tidak akan mengucapkan kata-kata yang kasar. Aku akan berdiam dengan berwelas asih demi kesejahteraannya, dengan pikiran penuh cinta kasih tanpa kebencian dalam pikiran. Demikianlah engkau harus berlatih Paguna. Di sini Buddha menyarankan bahwa selayaknya sebagai seorang sangga atau kita yang mempraktekkan meditasi cinta kasih dan welas asih, kita memancarkan pikiran-pikiran seperti itu, yaitu pikiran penuh dengan cinta kasih, welas asih, sehingga tidak mengucapkan kata-kata yang kasar. Jadi ini sudah diberitahu. Pikiran kita tidak akan terpengaruh, sehingga apa yang orang lemparkan itu tidak lagi menyangkut kepada diri kita. Selamat malam Sis Ucen, selamat malam semua bro dan sis yang sudah bergabung. Saya lanjut ya. Jika seseorang mencela di hadapanmu, maka engkau harus meninggalkan segala keinginan dan pikiran yang berlandaskan pada kehidupan perumah tangga. Dan di sini engkau harus berlatih demikian. Pikiranku tidak akan terpengaruh. Aku tidak akan mengucapkan kata-kata kasar. Aku akan berdiam dengan berwelas asih demi kesejahteraannya, dengan pikiran penuh cinta kasih tanpa kebencian dalam pikiran. Demikianlah engkau seharusnya berlatih. Selamat malam Sis Yuni. Jadi di sini kembali Buddha mengingatkan berulang-ulang supaya kita tidak terpengaruh oleh kata-kata orang lain. Jika seseorang menyerangmu dengan tangan, dengan bongkahan tanah, dengan tongkat, atau dengan pisau, maka engkau harus meninggalkan segala keinginan dan pikiran yang berlandaskan pada kehidupan perumah tangga. Kalau kita jadi perumah tangga, ada orang yang menyerang seseorang, kita biasanya membela dengan seperti itu. Tapi sebagai sangga tidak diperkenankan. Oh, selamat malam pengantin baru. Apa kabar Sis Retna? Selamat malam. Oke, di sini engkau harus berlatih demikian. Pikiranku tidak akan terpengaruh dan aku tidak akan mengucapkan kata-kata yang kasar. Aku akan berdiam dengan berwelas asih demi kesejahteraannya, dengan pikiran penuh cinta kasih tanpa kebencian dalam pikiran. Demikianlah engkau harus berlatih Paguna. Kemudian Sang Bagawa berkata kepada para biku demikian. Para biku, pernah terjadi suatu peristiwa di mana para biku memuaskan pikiranku. Di sini aku berkata kepada para biku demikian. Para biku, aku makan sekali sehari. Dengan melakukan hal itu, aku terbebas dari penyakit dan penderitaan. Aku menikmati kesehatan, kekuatan, dan kediaman yang nyaman. Ayo para biku, makanlah sekali sehari saja. Dengan melakukan hal itu, kalian akan terbebas dari penyakit dan penderitaan, dan kalian akan menikmati kesehatan, kekuatan, dan kediaman yang nyaman. Apa arti yang Sang Buddha katakan di sini, bro dan sis? Ini adalah intermittent fasting. Jadi zaman dulu, hampir 2600 tahun yang lalu, Buddha itu sudah melakukan intermittent fasting, makan sekali sehari. Sisanya tidak makan, supaya kenapa? Terbebas dari penyakit penderitaan. Sedangkan kita sebagai perumah tangga, kita makan sehari bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ya, jadi ini sudah disarankan oleh beliau, walaupun ini beliau memberikan instruksi kepada para biku, tapi kalau ini berlaku buat kita para perumah tangga, kita boleh lakukan juga. Sehingga kenapa?
perut kita tidak buncit, badan kita tidak berat ya. Jadi dengan demikian kita bisa mengikuti saran yang Sang Buddha berikan kepada kita. Dan aku tidak perlu terus-menerus memberikan instruksi kepada para biku itu. Aku hanya perlu membangkitkan kewaspadaan dalam diri mereka. Misalkan ada sebuah kereta di tanah yang datar, di persimpangan jalan, ditarik oleh kuda-kuda berdarah murni, menunggu dengan tongkat kendali dan siap untuk digunakan, sehingga seorang pelatih terampil, seorang kusir dari kuda-kuda yang harus dijinakan, dapat menaikinya dan memegang tali kekang dengan tangan kirinya dan tongkat kendali di tangan kanannya, dan dapat menjalankannya maju dan mundur melalui jalan manapun yang ia sukai. Demikian pula, aku tidak perlu terus-menerus memberikan instruksi kepada para biku itu. Aku hanya perlu membangkitkan kewaspadaan dalam diri mereka. Benar nih kata Sis Ucen ya, makan 3 kali, snack 2 kali, supper 1 kali, makanya udah 6 kali. Gimana gak mau sakit, gimana gak mau gemuk? Ya, ini Sang Buddha sudah ngajarin kita intermittent fasting, kita coba lakukan dan itu saya lakukan on and off. Kalau lagi ada undangan makan di malam hari, saya pergi makan. Tapi kalau acara begini, saya tidak makan. Jadi, supaya kita semakin sehat, demikian bro dan sis. Oleh karena itu para biku, tinggalkanlah apa yang tidak baik. Itu kebiasaan buruk, moralitas yang tidak baik, tidak berhubungan terlalu akrab dengan lawan jenis. Ya, tidak mengikuti keserakahan, kebencian atau penolakan dan delusi mengikis kilesa. Dan tekunilah kondisi-kondisi yang baik, yaitu hidup sesuai dhamma, menjaga sila, berlatih meditasi, melatih aloba tanpa keserakahan, adosa tanpa kemarahan, kebencian, dan amoha tanpa delusi. Sehingga kita bisa menghentikan rangkaian paticca samuppada, masuk ke dalam jana dan arupa jana, dan berwipasana di sana. Karena itu adalah bagaimana kalian akan mengalami kemajuan, peningkatan, dan pemenuhan dalam dhamma, ajaran kebenaran, dan disiplin atau winaya ini. Misalkan terdapat hutan besar pepohonan sala di dekat sebuah, nama pohonnya sala bukannya salah ya, di dekat sebuah desa atau kota, dan hutan itu terganggu oleh rerumputan jarak. Dan seseorang datang menginginkan kebaikan, kesejahteraan, dan perlindungan. Ia akan menebang dan menyingkirkan anak-anak pohon yang bengkok, yang merampas getah, dan ia akan membersihkan bagian dalam hutan dan memelihara anak-anak pohon yang lurus dan berbentuk baik, sehingga hutan pohon sala itu akan mengalami kemajuan, peningkatan, dan pemenuhan. Demikian pula para biku atau para murid, tinggalkanlah apa yang tidak baik dan tekunilah kondisi-kondisi yang baik. Karena itu adalah bagaimana kalian akan mengalami kemajuan, peningkatan, pemenuhan dalam dhamma dan disiplin ini. Jadi Buddha sudah memberitahu bagaimana kita menjaga pikiran kita supaya mengalami kemajuan, peningkatan, dan pemenuhan, yaitu menjaga sila, bermeditasi, memberi, melakukan kebajikan-kebajikan seperti itu. Sebelumnya para biku, di Sawati yang sama ini terdapat seorang ibu rumah tangga bernama Wedika, dan berita baik sehubungan dengan ibu Wedika telah menyebar demikian. Ibu Wedika adalah orang yang baik. Ibu Wedika adalah orang yang lembut. Ibu Wedika adalah orang yang cinta damai. Dan Ibu Wedika ini memiliki seorang pembantu yang bernama Kali, yang orangnya cerdas, gesit, dan rapi dalam pekerjaannya. Kali si pembantu berpikir,
Berita baik sehubungan dengan majikanku telah menyebar demikian. Ibu Wedika adalah orang yang baik, orang yang lembut, orang yang cinta damai. Nah, iseng nih si Kali nih ceritanya. Bagaimana sekarang? Walaupun ia tidak memperlihatkan kemarahan, tetapi apakah saat ini ada kemarahan dalam dirinya atau tidak ada? Atau kalau tidak demikian, apakah karena pekerjaanku rapi, maka majikanku tidak memperlihatkan kemarahan, walaupun ada kemarahan dalam dirinya? Bagaimana jika aku menguji majikanku? Pembantunya yang bernama Kali ini iseng banget, jahil nih. Maka Kali si pembantu bangun terlambat. Ibu Wedika bertanya, "Hei Kali, ada apa nyonya? Ada apa denganmu sehingga bangun terlambat?" "Tidak ada apa-apa nyonya, tidak ada apa-apa, engkau perempuan nakal, namun engkau bangun terlambat." Dan ia marah dan menjadi tidak senang. Kemudian Kali si pembantu berpikir, kenyataannya walaupun majikanku tidak memperlihatkan kemarahan, namun kemarahan ada dalam dirinya, bukan tidak ada. Dan karena pekerjaanku rapi, maka majikanku tidak memperlihatkan kemarahan, walaupun kemarahan ada dalam dirinya, bukan tidak ada. Bagaimana jika aku menguji majikanku lebih jauh lagi? Ini jahil banget ini pembantu. Maka Kali si pembantu bangun terlambat di siang hari. Ibu Wedika berkata, "Hei Kali, ada apa nyonya? Ada apa denganmu sehingga bangun lebih terlambat di siang hari?" "Tidak ada apa-apa nyonya, tidak ada apa-apa, engkau perempuan nakal, namun engkau bangun lebih terlambat di siang hari." Dan ia marah, tidak senang, dan ia mengucapkan kata-kata ketidaksenangan. Kemudian Kali si pembantu berpikir, kenyataannya adalah walaupun majikanku tidak memperlihatkan kemarahan, namun kemarahan ada dalam dirinya, bukan tidak ada. Bagaimana jika aku menguji majikanku lebih jauh lagi? Ini benar-benar iseng nih si Kali. Maka Kali si pembantu bangun lebih terlambat lagi di siang hari. Ibu Wedika berkata, "Hei Kali, ada apa nyonya? Ada apa denganmu sehingga bangun lebih terlambat di siang hari?" "Tidak ada apa-apa nyonya, tidak ada apa-apa, engkau perempuan nakal, namun engkau bangun terlambat di siang hari." Dan si nyonya ini, Ibu Wedika, marah, tidak senang, dan dia mengambil penggilingan dan memukul Kali di kepalanya dan melukai kepalanya. Kemudian Kali si pembantu dengan darah menetes dari kepalanya yang terluka mengadukan majikannya kepada para tetangga. "Lihat nyonya-nyonya, perbuatan nyonyaku yang baik. Lihat nyonya-nyonya, perbuatan nyonyaku yang lembut. Lihat nyonya-nyonya, perbuatan nyonyaku yang cinta damai." Bagaimana mungkin ia menjadi marah dan tidak senang pada aku pembantu satu-satunya hanya karena bangun terlambat? Bagaimana mungkin ia mengambil penggilingan, memukul di kepalaku dan melukai kepalaku? Kemudian berita buruk sehubungan dengan Ibu Wedika menyebar demikian. Nyonya Wedika adalah orang yang kasar. Nyonya Wedika adalah orang yang kejam. Nyonya Wedika adalah orang yang tanpa welas asih. Demikian pula para biku, seorang yang sangat baik, sangat lembut, sangat cinta damai, selama ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan tidak menyentuhnya. Tetapi ketika ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan menyentuhnya, maka dapat diketahui apakah biku itu sungguh-sungguh baik, lembut dan cinta damai. Aku tidak mengatakan seorang biku mudah dinasihati pada ia yang mudah dinasihati dan membuatnya mudah dinasihati hanya demi mendapatkan jubah, makanan, tempat tinggal dan obat-obatan. Mengapa? Karena biku itu tidak mudah dinasihati dan tidak membuat dirinya mudah dinasihati.
ketika ia tidak memperoleh jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Tetapi ketika seorang biku mudah dinasihati dan membuat dirinya mudah dinasihati karena ia menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi dhamma, ia kukatakan mudah dinasihati. Oleh karena itu, membuat diri kami mudah dinasihati para biku, kalian harus berlatih demikian. Kami akan mudah dinasihati dan membuat diri kami mudah dinasihati karena kami menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi dhamma. Demikianlah kalian harus berlatih. Para biku dan para murid, terdapat 5 jenis ucapan yang digunakan oleh orang lain ketika berbicara dengan kalian. Ucapan mereka mungkin tepat atau tidak tepat pada waktunya. Harusnya sesuai pada kondisinya. Benar atau tidak benar, lembut atau kasar, berhubungan dengan kebaikan atau dengan kejahatan, diucapkan dengan pikiran penuh cinta kasih atau kebencian mendalam dalam pikiran. Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin tepat atau tidak tepat pada waktunya. Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin benar atau tidak benar. Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin lembut atau kasar. Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin berhubungan dengan kebaikan atau dengan keburukan. Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin diucapkan dengan pikiran cinta kasih atau kebencian dalam pikiran. Di sini kalian harus berlatih demikian. Pikiran kami akan tetap tidak terpengaruh dan kami tidak akan mengucapkan kata-kata yang jahat. Kami akan berdiam dengan penuh welas asih demi kesejahteraan mereka, dengan pikiran penuh cinta kasih, tanpa kebencian dalam pikiran. Kami akan berdiam dengan melingkupi orang itu dengan pikiran yang dipenuhi oleh cinta kasih dan dimulai dengan dirinya sendiri. Kami akan berdiam dengan melingkupi seluruh dunia dengan pikiran yang dipenuhi oleh cinta kasih yang berlimpah, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan, dan tanpa niat buruk. Demikianlah kalian harus berlatih. Para biku, misalkan seseorang datang dengan membawa cangkul dan keranjang berkata, "Aku akan mengosongkan bumi ini dari tanah." Lalu ia menggali sana sini, menebarkan tanah di sana sini, meludah di sana sini, buang air di sana sini, sambil berkata, "Jadilah tanpa tanah, jadilah tanpa tanah." Bagaimana menurut kalian? Dapatkah orang itu mengosongkan bumi ini dari tanah? Tidak, Yang Mulia Bante. Mengapa? Karena bumi ini sungguh dalam dan besar. Tidak mungkin dapat dikosongkan dari tanah. Akhirnya orang itu hanya akan memperoleh kelelahan dan kekecewaan. Demikian pula para biku, para murid, terdapat 5 jenis ucapan yang digunakan oleh orang lain ketika berbicara dengan kalian. Ucapan mereka mungkin tepat atau tidak tepat pada waktunya, benar atau tidak benar, lembut atau kasar, berhubungan dengan kebaikan atau dengan kejahatan, diucapkan dengan pikiran penuh cinta kasih atau kebencian dalam pikiran. Di sini engkau harus berlatih demikian. Pikiranku tidak akan terpengaruh dan aku tidak akan mengucapkan kata-kata yang kasar. Aku akan berdiam dengan berwelas asih demi kesejahteraannya
dengan pikiran penuh cinta kasih tanpa kebencian, dan dimulai dengan dirinya, kami akan berdiam dengan melingkupi seluruh dunia dengan pikiran yang dipenuhi oleh cinta kasih yang berlimpah, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan, dan tanpa niat buruk. Demikianlah kalian harus berlatih. Para biku, misalkan seseorang datang dengan membawa pewarna berwarna merah, jingga, nila, atau merah tua dan berkata, "Aku akan melukis gambar yang muncul dari ruang kosong." Bagaimanakah menurut kalian, dapatkah orang itu melukis gambar yang muncul dari ruang kosong? Tidak, Yang Mulia Bante. Mengapa? Karena ruangan kosong adalah tanpa bentuk dan tidak terlihat. Ia tidak mungkin dapat melukis gambar yang muncul dari sana. Akhirnya, orang itu hanya akan memperoleh kelelahan dan kekecewaan. Demikianlah pula para biku dan para murid. Terdapat 5 jenis ucapan yang digunakan oleh orang lain ketika berbicara dengan kalian. Ucapan mereka tepat atau tidak tepat pada waktunya, benar atau tidak benar, lembut atau kasar, berhubungan dengan kebaikan atau dengan kejahatan, diucapkan dengan pikiran penuh cinta kasih atau kebencian dalam pikiran. Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin tepat atau tidak tepat pada waktunya. Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin benar atau tidak benar. Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin lembut atau kasar. Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin berhubungan dengan kebaikan atau keburukan. Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin diucapkan dengan pikiran penuh cinta kasih atau kebencian dalam pikiran. Di sini, kalian harus berlatih demikian. Pikiranku tidak akan terpengaruh, dan aku tidak akan mengucapkan kata-kata yang kasar. Aku akan berdiam dengan berbelas asih demi kesejahteraannya dengan pikiran penuh cinta kasih tanpa kebencian dalam pikiran. Yang dimulai dengan dirinya, kami akan berdiam dengan melingkupi seluruh dunia dengan pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih yang berlimpah, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan, dan tanpa niat buruk. Demikianlah kita harus berlatih. Para biku, misalkan seseorang datang dengan membawa obor dari rumput yang menyala dan berkata, "Aku akan memanaskan dan membakar sungai Gangga dengan obor rumput menyala ini." Bagaimana menurut kalian para biku? Dapatkah orang itu memanaskan dan membakar sungai Gangga dengan obor rumput menyala itu? Tidak, Yang Mulia Bante. Mengapa? Karena sungai Gangga dalam dan sangat besar, tidak mungkin dapat dipanaskan dan dibakar dengan obor rumput menyala. Akhirnya, orang itu hanya akan memperoleh kelelahan dan kekecewaan. Demikian pula, terdapat 5 jenis ucapan yang digunakan oleh orang lain ketika berbicara dengan kalian. Ucapan mereka tepat atau tidak tepat pada waktunya, benar atau tidak benar, lembut atau kasar, berhubungan dengan kebaikan atau dengan kejahatan, diucapkan dengan pikiran penuh cinta kasih atau kebencian dalam pikiran. Di sini kalian harus berlatih demikian. Pikiranku tidak akan terpengaruh. Aku tidak akan mengucapkan kata-kata yang kasar. Aku akan berdiam dengan berbelas asih demi kesejahteraannya dengan pikiran penuh cinta kasih
tanpa kebencian di dalam pikiran, dan dimulai dengan dirinya. Kami akan berdiam dengan melingkupi seluruh dunia dengan pikiran yang dipenuhi dengan penuh cinta kasih yang berlimpah, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan dan tanpa niat buruk. Demikianlah kita harus berlatih. Para biku, misalkan terdapat sebuah tas kulit kucing yang telah digosok dengan baik, digosok dengan sangat baik, lembut, halus, bebas dari bunyi gesekan, bebas dari bunyi gemerisik, dan seseorang datang dengan membawa tongkat atau pecahan tembikar dan berkata, "Terdapat tas kucing ini, aku akan membuatnya berbunyi gesekan dan bergemerisik. Bagaimana menurut kalian? Dapatkah orang itu membuatnya berbunyi gesekan dan bergemerisik dengan menggunakan tongkat atau pecahan tembikar?" Tidak, Yang Mulia Bante. Mengapa? Karena tas kucing yang ini yang telah digosok, bebas dari bunyi gesekan, bebas dari bunyi gemerisik. Tidak mungkin dapat dibuat berbunyi gesekan atau berbunyi gemerisik dengan menggunakan tongkat atau pecahan tembikar. Akhirnya orang itu hanya akan memperoleh kelelahan dan kekecewaan. Kalau kita mendengar dan membaca Sutta Majjhima Nikaya 21 atau Kakacupama Sutta ini, luar biasa Buddha memberikan begitu banyak perumpamaan karena para biku itu background latar belakangnya berbeda-beda. Jadi diberitahu contoh sehingga mereka dapat memahami dengan baik. Jarang sekali zaman sekarang kita mempunyai guru yang bisa memberikan contoh berbagai cara supaya kita memahami apa yang harus dilakukan. Demikian pula, terdapat 5 ucapan ini yang digunakan oleh orang lain ketika berbicara dengan kalian. Ucapan mereka tepat atau tidak tepat pada waktunya. Apa maksudnya tepat atau tidak tepat? Mungkin pada saat itu mereka sedang emosi. Mungkin mereka pada saat itu sedang tidak dalam kondisi pikiran yang benar atau baik. Sehingga mereka tidak tepat pada waktunya. Mungkin orang pulang kerja capek. Lalu keluarga kita pulang dari bekerja dan kita serang dengan anak kamu begini, mama kamu begini. Itu malam akan mendatangkan keributan. Jadi tidak tepat pada waktunya. Benar atau tidak benar. Tidak penting apa yang orang lain katakan kepada kita. Jadi mau dia mengatakan kebenaran atau keburukan, kita jangan bereaksi. Nah, ini diberitahu. Lembut atau kasar. Kita tidak hanya selalu mau mendengar yang baik, yang lembut, tapi kita juga bisa menerima kalau orang berkata kasar. Tetapi zaman sekarang kalau kita mendengar orang berkata kasar, maka bereaksi dan kemudian akan timbul peperangan. Jadi ini disarankan supaya kita jangan bereaksi. Betul Sis Ucen, luar biasa Sutta Sang Buddha ini. Berhubungan dengan kebaikan atau dengan kejahatan, seseorang mengatakan kebaikan atau kejahatan, kita tidak perlu terpancing. Diucapkan dengan pikiran penuh cinta kasih atau kebencian dalam pikiran, kita tidak perlu terpancing. Ini maksudnya. Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin tepat atau tidak tepat pada waktunya. Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin benar atau tidak benar. Ya, ini yang tadi dikatakan. Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin lembut atau kasar. Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin berhubungan dengan kebaikan atau dengan keburukan. Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin diucapkan dengan pikiran penuh cinta kasih atau kebencian dalam pikiran. Di sini kalian harus berlatih demikian.
pikiran kami akan tetap tidak terpengaruh. Kami tidak akan mengucapkan kata-kata jahat. Walaupun orang lain melemparkan kata-kata jahat, kata-kata kasar, kata-kata yang tidak benar, pikiran kita tetap tidak terpengaruh. Ini yang harus kita latih. Kami tidak akan mengucapkan kata-kata yang jahat. Kami akan berdiam dengan penuh welas asih demi kesejahteraan mereka. Dengan pikiran penuh cinta kasih, tanpa kebencian dalam pikiran, kami akan berdiam dengan melingkupi orang itu dengan pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih dan dimulai dengan dirinya. Kami akan berdiam dengan melingkupi seluruh dunia dengan pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih yang berlimpah, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan, dan tanpa niat buruk. Demikianlah kalian harus berlatih. Para biku, bahkan jika para penjahat memotong kalian dengan kejam, bagian demi bagian tubuh dengan gergaji bergagang ganda, ia yang memendam pikiran benci terhadap para penjahat itu berarti tidak melaksanakan ajaranku. Di sini para biku, kalian harus berlatih demikian. Pikiran kami tetap tidak akan terpengaruh dan kami tidak akan mengucapkan kata-kata jahat. Kami akan berdiam dengan penuh welas asih demi kesejahteraan mereka dengan pikiran cinta kasih tanpa kebencian dalam pikiran. Kami akan berdiam dengan melingkupi mereka dengan pikiran yang dipenuhi oleh cinta kasih, dimulai dengan diri mereka. Kami akan berdiam dengan melingkupi seluruh dunia dengan pikiran yang dipenuhi oleh cinta kasih yang berlimpah, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan, dan tanpa niat buruk. Demikianlah kalian harus berlatih. Para biku dan para murid, jika kalian terus-menerus mengingat nasihat tentang perumpamaan gergaji ini, apakah kalian melihat ada ucapan yang lembut atau kasar yang tidak dapat kalian terima? Tidak, yang mulia Bante. Oleh karena itu para biku, kalian harus terus-menerus mengingat nasihat tentang perumpamaan gergaji ini. Hal ini akan menuntun menuju kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kalian untuk waktu yang lama. Demikianlah yang dikatakan oleh Sang Bagawa. Para biku merasa puas dan bergembira mendengar kata-kata Sang Bagawa. Oke. Dari Sis Ucen, silakan yang mau bertanya atau komentar. Sutta tentang Majjhima Nikaya 21 sudah selesai. Hal yang benar saja jika tidak tepat pada waktunya akan menjadi masalah. Namun di sini Guru Agung kita mengajarkan kita untuk berdamai dengan situasi apapun ini. Betul sekali. Sungguh suatu keberuntungan saat online retreat diberikan sutta ini. Betul sis, setiap habis retreat ini adalah sutta terakhir yang diberikan oleh Bante Wimala Ramsi almarhum. Dan itu saya teruskan di dalam retreat-retreat saya. Karena kita dipesankan, apapun yang orang lain katakan kepada kita, itu tidak berpengaruh di dalam diri kita. Mau itu benar, mau itu salah, mau itu kasar, mau itu lembut, berhubungan dengan kebenaran atau kekeliruan, apapun itu, maka kita tidak perlu mengambil kata-kata apapun yang kata-kata orang lain. Sis izin tanya, apakah jika ada perampok kita tidak boleh membela diri? Boleh membela diri, tapi tidak menyakiti. Tentunya boleh. Jadi contoh bagaimana kita boleh membela diri. Tentunya
Seandainya orang itu menggunakan senjata, kita tidak menggunakan senjata, tapi kita pancarkan cinta kasih dan kita bertanya, kenapa merampok misalnya? Atau kalau misalnya kita rela, kita bersedia memberikan, misalnya kita punya uang di tas kita 200.000, perampok itu kita kasih 100.000 supaya jangan merampok. Ini ya saya kasih, sudah kamu bisa makan, jangan lagi melakukan perbuatan-perbuatan keliru dengan merampok. Begitu kita bisa berdamai dengan mereka. Tadi ada yang question tidak ada. Oke, masih ada pertanyaan? Cukup Bro Hedi. Tentunya kita boleh membela diri, tetapi kita berusaha supaya perampok itu tidak menyakiti kita dengan berdamai dengan mereka. Kalau apa yang kita miliki, kita bisa lepaskan dengan pikiran kita sebagai dana, tidak apa-apa. Si Siu Cendriani, Namo Buddhaya, boleh tanya apakah cakra bisa dibuka untuk meditasi bisa lebih baik? Kami kalau di TWIM itu otomatis pada saat meditasi mencapai jana keempat biasanya cakra mahkota terbuka sehingga dirasakan di kepala ya. Jadi itu yang terjadi, yang dialami sama-sama Bro Hedi. Jadi kita tidak perlu memfokuskan kita buka cakra yang mana, kita tidak seperti itu ya Bro dan Sis di dalam TWIM, Tranquil Wisdom Insight Meditation. Tapi otomatis cakra-cakra ini akan secara harmonis terbuka, dan pada saat di kepala terbuka, maka kita menjadi advanced meditator. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak beritahu apa yang saya maksud dengan detail, karena mungkin di sini ada yang belum pernah berlatih, supaya kita tidak memfokuskan kepada sesuatu yang bukan ajaran Buddha. Sisweni, jika kita mengetahui sesuatu yang salah, apakah kita harus berdiam diri? Pertanyaan yang sangat bagus. Bila memungkinkan, kita memberitahu seseorang dengan cara yang penuh cinta kasih dan welas asih, maka kita boleh memberitahu. Tapi bukan dengan ego kita. Menurutku ini yang benar. Karena kalau kita menganggap diri kita yang paling benar, maka orang tidak bisa menerima. Tapi kita coba ambil dari sisi kacamata mereka. Yang saya perhatikan ini yang terjadi. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini sudah benar atau tidak benar? Jadi kita bisa berdiskusi sis, tanpa nanti orang itu merasa terpojokan kalau kita bilang kamu salah seperti itu. Karena tidak ada orang yang mau disalahin. Tapi coba kita kasih pengertian. Menurut kamu, kalau kamu saya perlakukan seperti itu, enak nggak? Atau sakit nggak? Atau sedih nggak? Jadi dengan begitu kita menempatkan mereka di sisi mereka sehingga mereka bisa menerima. Jadi tidak berdiam diri sis. Jadi kita berusaha memang dengan kebijaksanaan tentunya. Artinya bukan dari sisi kita. Menurut saya, menurutku, kamu itu salah. Wah, udah pasti kalau orang dikatakan begitu, udah pasti dia wallnya itu, dindingnya itu langsung naik. Ya, jadi kita tidak perlu mengatakan hal-hal yang kurang tepat supaya orang lain tidak merasa terpojokan, dan kita bisa tetap memberitahu. Mereka akan punya kesadaran biasanya. Oh iya ya, kalau aku ngomongin begitu juga ndak enak ya. Ya wes, nanti kapan-kapan aku tidak akan berlaku seperti itu. Rata-rata kalau kita ajak diskusi, mereka punya kesadaran berpikir gitu. Ya, jadi itu yang bisa saya sarankan. Kalau tidak ada pertanyaan atau komentar, saya lanjutkan dengan
Anguttara Nikaya 533 Ugaha Sutta. Pada suatu ketika, Sang Bagawa sedang menetap di Badia di hutan Jatiya. Kemudian Ugaha, cucu Mendaka, mendatangi Sang Bagawa, bersujud kepada beliau, duduk di satu sisi dan berkata kepada Sang Bagawa, "Bante, sudilah Sang Bagawa bersama dengan 3 orang biku lainnya menerima undangan makan dariku besok." Lalu Sang Bagawa menerima dengan berdiam diri. Kemudian Ugaha, setelah memahami bahwa Sang Bagawa telah menerima, bangkit dari duduknya, bersujud kepada beliau, mengelilingi beliau dengan sisi kanannya menghadap beliau. Kenapa orang-orang selalu mengatakan menghadap beliau dengan sisi kanan? Karena sisi kanan itu adalah sesuatu hal yang dihormati atau menghormat. Kemudian ketika malam telah berlalu, pada pagi harinya Sang Bagawa merapikan jubah, membawa mangkuk dan jubahnya, dan mendatangi kediaman Ugaha, di mana beliau duduk di tempat yang telah disediakan. Artinya zaman dulu Buddha pun duduk di tempat yang telah disediakan, bisa jadi kursi ya. Kemudian dengan tangannya sendiri, Ugaha, cucu Mendaka, melayani dan memuaskan Sang Bagawa dengan berbagai jenis makanan lezat. Ketika Sang Bagawa telah selesai makan dan telah menyingkirkan mangkuknya, Ugaha duduk di satu sisi dan berkata kepada Sang Bagawa, "Bante, anak-anak gadisku ini akan pergi ke keluarga-keluarga suami mereka. Sudilah Sang Bagawa menasihati mereka dan memberikan instruksi dalam suatu cara yang akan mengarahkan mereka pada kesejahteraan dan kebahagiaan untuk waktu yang lama." Kemudian Sang Bagawa berkata kepada gadis-gadis itu, "Baiklah gadis-gadis, kalian harus berlatih demikian. Kepada suami yang manapun orang tua kami menyerahkan kami, yang dilakukan hanya menginginkan kebaikan kami, mengupayakan kesejahteraan kami, berwelas asih pada kami, bertindak demi welas asih pada kami. Kami harus bangun sebelum ia bangun tidur, pergi tidur setelah ia pergi tidur, melakukan apapun yang harus dilakukan, bertingkah laku menyenangkan dan ramah dalam bertutur kata. Demikianlah kalian harus berlatih, dan kalian harus berlatih demikian. Kami akan menghormati, menghargai, dan memuliakan mereka yang dihormati oleh suami kami, ibu dan ayahnya, para petapa dan brahmana. Dan ketika mereka datang, kami akan mempersembahkan tempat duduk dan air kepada mereka. Demikianlah kalian harus berlatih." Di sini Buddha menyarankan sebagai seorang wanita, kita harus menghormati keluarga suami kita, ibu dan ayahnya, orang-orang yang mereka hormati, orang-orang yang mereka puja. Dengan demikian supaya kehidupannya mendapatkan kebahagiaan. Jadi kami akan menghormati, menghargai, memuliakan mereka yang dihormati oleh suami. Jadi zaman sekarang ini para istri suka datang kepada saya berantem sama mertua. Wah, ini jadi sumber masalah besar. Jadi seharusnya kita kalau masuk ke dalam keluarga suami, kita mengikuti apapun tradisi yang dilakukan oleh suami kita. Demikian. Dan kalian harus berlatih demikian. Kami akan terampil dan tekun dalam mengerjakan tugas-tugas rumah tangga suami kami. Apakah merajut atau menenun, kami akan memiliki penilaian benar sehubungan dengan tugas-tugas itu agar dapat menjalankan dan mengurusnya dengan benar. Demikianlah kalian harus berlatih. Zaman dulu, selamat malam Sis Linsni Sukihotu. Wanita-wanita itu mempunyai tugas mengurus rumah tangga
sekalian membuat baju, jadi merajut, menenun. Nah ini memang dilakukan dari zaman baheula, zaman dulu. Ya, jadi ini yang Buddha pesankan pula. Dan kalian harus berlatih demikian. Kami akan mencari tahu apa yang telah dikerjakan dan belum diselesaikan oleh para pembantu rumah tangga suami kami. Apakah budak-budak, utusan-utusan, atau para pekerja, dan kami akan mencari tahu kondisi mereka yang sakit. Kami akan membagikan porsi makanan yang selayaknya kepada mereka masing-masing. Ini Buddha mengajarkan kepada kita untuk berlaku adil kepada orang-orang yang bekerja untuk kita. Kalau mereka sakit, kita berikan uang untuk berobat atau berikan obat. Kalau mereka bekerja lewat waktu lembur, berikan porsi makanan yang layak. Dan itu yang kami lakukan di rumah tangga kami. Kalau Mbak bekerja lewat dari jam 12, selalu kami siapkan makanan untuk Mbak. Karena apa, udah jam 12 siang, tentunya lapar. Kita lapar, pasti mereka juga bisa lapar. Dia juga bisa lapar. Ini sudah diajarkan oleh Buddha dan kita boleh lakukan ya bro dan sis ya. Dan kalian harus berlatih demikian. Kami akan menjaga dan melindungi pendapatan apapun yang dibawa pulang oleh suami kami. Apakah uang atau beras, perak atau emas. Kami tidak akan memboroskan, mencuri, membuang-buang, atau menghambur-hamburkan pendapatannya. Demikianlah kalian harus berlatih. Apa message dari Buddha? Kita para wanita yang dipercaya oleh suami kita harus bisa menabung, menyimpan apapun penghasilan yang suami kita berikan. Jadi ini sudah diberitahu oleh Buddha supaya kehidupannya bahagia. Ketika gadis-gadis seorang perempuan memiliki kelima kualitas ini, dengan hancurnya jasmani setelah kematian, ia terlahir kembali di tengah-tengah para dewa dengan tubuh yang indah. Ia tidak memandang rendah suaminya. Jadi ingat ya bro dan sis, ini pesannya. Orang yang terus-menerus menyokongnya, yang dengan tekun dan bersemangat, selalu membawakan apapun yang ia inginkan. Seorang perempuan yang baik juga tidak memarahi suaminya dengan kata-kata yang ditimbulkan dari kecemburuan. Jadi hati-hati, jangan marah-marah, menuduh suami yang tidak benar karena cemburu. Seorang perempuan bijaksana menunjukkan penghormatan kepada mereka semua yang dihormati oleh suaminya. Ia bangun lebih awal, bekerja dengan rajin, mengatur rumah tangga, memperlakukan suaminya dengan cara-cara yang menyenangkan, dan menjaga kekayaan yang ia peroleh. Apa maksudnya? Bangun lebih awal sebelum suaminya bangun, bekerja dengan rajin mengatur rumah tangga, memperlakukan suami dengan cara menyenangkan, menyapa, disiapkan makanannya, mungkin kalau ada yang sudah terbiasa disiapkan pakaiannya, tidak apa-apa, tapi basic atau kebutuhan dasar dari suami kita yaitu makanan dan pakaian kita bisa bantu ya. Dan menjaga kekayaan yang ia peroleh. Seorang perempuan yang memenuhi tugas-tugasnya demikian, mengikuti kehendak dan keinginan suaminya, terlahir kembali di antara para dewa yang disebut mereka yang menyenangkan. Luar biasa nih pesannya Buddha. Tadi saya melihat ada lagi komentar, saya scrolling dulu. Siswani bilang, kebiasaan saya itu langsung to the point, jadi kayak attacker. Betul, jangan mengetek, jangan menyerang, karena tidak ada siapapun manusia di dunia ini yang suka diserang. Ya, jadi kita harus bijaksana menempatkan kata-kata, misalnya mau memberitahu orang, coba bagaimana kalau ada di posisi seperti ini. Biasanya mereka akan berpikir sehingga orang-orang yang kita ajak bicara itu kebijaksanaannya mulai terbangkitkan.
Ya, jadi jangan berasumsi bahwa apa yang kita lakukan itu selalu benar. Sis Yuchen Riani, apakah patidana di beberapa tempat berbeda dapat diterima oleh almarhum dan apakah almarhum mengetahui? Begini Sis Yuchen, kita kan tidak pernah tahu ya Sis ya, keluarga kita ini terlahir di alam mana. Jadi kalau seandainya mereka ada di alam peta yang bisa menerima pelimpahan jasa, tentunya bisa. Tetapi seandainya mereka lahir di alam manusia, mereka tidak dapat lagi menerima pelimpahan jasa itu. Dan seandainya menjadi dewa, kalau para dewa mereka menjadi dewa dan melihat keluarganya melakukan pelimpahan jasa, mereka ikut berbahagia sehingga mereka bisa bertahan di kehidupan mereka itu, di alam berbahagia itu, alam dewa-dewi itu untuk waktu yang lebih lama. Jadi dan tentunya patidana itu bermanfaat untuk kita. Kita berdana memberi, ini bulan Cengbeng nih. Cengbeng bukan, patidana lah ya, bulan 7. Jadi ini sudah masuk ke bulan 7. Memang sebaiknya kita mengikuti memberikan jasa-jasa kebajikan kita kepada keluarga-keluarga yang sudah meninggal. Kalau saya setiap tahun itu saya 2 kali ikut, yang sekali di bulan 4 bulan Cengbeng, sekali di bulan 7 di Wihara Padmagraha. Boleh di wihara mana saja yang mengadakan upacara patidana. Saya melis biasanya. Dan kali ini ada 32 nama, 32 nomor dari almarhum papa, engkong, emak, om-om, tante-tante, kemudian ada keluarganya suami, mamanya, papanya, papa tirinya, mama tirinya, tantenya suami, anak suami, itu semua ya Hungry Ghost Festival sekarang ini. Jadi sangat baik bila kita melakukan kebajikan-kebajikan ini. Itu tentang patidana. Tapi tentang bagaimana kita harus berlatih ini sudah diberikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha Gotama, bagaimana kita berlatih, yaitu malam ini dari Sutta Majjhima Nikaya 21 Kakacupama Sutta tentang gergaji. Sutta tentang gergaji ini jadi cukup ekstrim ya. Tadi di akhir sutta itu Sang Buddha mengatakan, kalau kita badan kita digergaji oleh sekelompok perampok, kemudian kita punya kebencian, itu bukan murid beliau. Itu cukup ekstrim menurut saya, tapi itu menunjukkan bagaimana kita harus terus-menerus memancarkan pikiran cinta kasih dan welas asih. Ini adalah salah satu bentuk cinta kasih. Jadi dari rangkaian bagaimana kita harus berlatih ini, saya akan masuk ke dalam beberapa sutta-sutta tentang cinta kasih nanti, karena ini akan berhubungan. Dan banyak sekali ditemukan sutta-sutta bagaimana kita harus berlatih baik sebagai perumah tangga. Di sini seringkali kalau kita baca sutta, kadang-kadang Buddha menyebutnya kepada para biku. Tapi kalau kita renungi, sutta itu pun berlaku untuk kita. Seperti sutta malam ini, Kakacupama Sutta ini, apa yang salah sebagai perumah tangga kalau kita berpikir, pikiran kami tetap tidak akan terpengaruh, kami tidak akan mengucapkan kata-kata jahat. Kami akan berdiam dengan penuh welas asih demi kesejahteraan mereka, dengan pikiran cinta kasih tanpa kebencian dalam pikiran. Kami akan berdiam dengan melingkupi mereka dengan pikiran yang dipenuhi oleh cinta kasih, dimulai dengan diri mereka sendiri. Kita berdiam dengan melingkupi seluruh dunia dengan pikiran yang dipenuhi oleh cinta kasih yang berlimpah, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan dan tanpa niat buruk. Jadi sutta ini tepat pula untuk kita perumah tangga. Ya, jadi kenapa makanya kadang-kadang mana yang benar menurut sutta? Mami katanya pada waktu meninggal langsung berpindah alam
Tapi ada yang bilang mendiang masih ada 40 hari. Mana yang benar? Begini loh sis. Kalau di Theravada, aliran Theravada ini, dan itu memang yang terjadi. Begitu meninggal seseorang keluar dari badannya, lalu dia berada di salah satu alam kehidupan. Contoh, kalau dia ada kemelekatan maka dia akan menjadi hantu atau peta, hantu gentayangan atau kelaparan. Kenapa menjadi hantu? Karena ada kemelekatan terhadap keluarga atau barang-barang kesukaan dia atau apapun. Nah, kalau ada kemelekatan begitu, dia langsung jadi peta. Dan peta ini ada di seputar rumahnya. Jadi itu sebabnya kenapa dibilang ada di seputar rumahnya, masih ada di situ. Memang pindah alam, jadi hantu, jadi peta. Tapi mendiang itu ada di rumah itu sebagai hantu, ya sebagai peta. Nah, tetapi ada tradisi yang mengatakan, di tradisi kalau saya tidak salah adalah Mahayana, dikatakan ada 49 hari di mana pada saat kita terus-menerus melakukan kebajikan-kebajikan untuk almarhum, selama 49 hari itu peta-peta yang mungkin ada di seputar kita, mereka masih dapat langsung menerima jasa kebajikan itu. Makanya biasanya disarankan selama 49 hari itu kita melakukan jasa-jasa kebajikan untuk keluarga-keluarga kita. Dan mereka bisa menerima sehingga lahir di alam-alam dewa yang berbahagia. Seperti itu. Tetapi tentunya itu tidak terlepas dari pikiran terakhir saat seseorang putus nafas dan kesadarannya keluar dari badan, terlahir di satu badan lainnya. Mungkin kalau kita mengamati rangkaian Paticca Samuppada, sangkaranya yang muncul atau bentuk-bentuk potensi karmanya yang muncul menjadi babi atau menjadi anjing atau menjadi kucing atau menjadi burung atau menjadi manusia lagi atau menjadi dewa atau menjadi asura atau masuk ke alam menderita neraka atau masuk ke alam Brahma, itu sangat tergantung pada pikiran-pikiran terakhir. Sehingga seperti yang sudah pernah saya bahas di beberapa seri cinta lalu tentang kematian, pada saat seseorang akan meninggal, kita penting untuk membacakan doa-doa. Selamat malam Sis Milan Tanjung. Membacakan doa-doa Parita atau Niencing, atau membiarkan lagu-lagu Parita atau lagu-lagu puji-pujian itu untuk yang bukan Buddhis. Puji-pujian itu, lagu itu didengarkan sehingga mereka bahagia. Saat mereka bahagia, mengkondisikan batinnya tenang. Saat batinnya tenang, dia bisa melepas, dia lahir di alam bahagia. Dan yang saya dengar, yang diketahui adalah betul sekali. Jadi saya melihat sendiri pada saat almarhum papa saya akan meninggal, matanya itu sudah tutup. Jadi indera matanya tidak bekerja, penglihatannya tidak bekerja lagi, lidahnya tidak lagi bekerja karena tidak mau makan dan tidak bisa menelan makanan. Kemudian hidungnya, nafasnya berbunyi waktu itu beliau. Kemudian pikirannya saya berikan Parita dengan artinya. Saya bacakan Parita cukup panjang pada saat almarhum papa akan meninggal. Jadi saya bacakan Pali, kemudian saya terjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Kemudian juga saya ingatkan kebajikan-kebajikan yang pernah beliau lakukan untuk kita para anak, dan kebaikan beliau membantu wihara, kerajinan beliau berdoa kepada Dewi Kuan Im, seperti itu. Jadi mengingatkan semua kebajikan-kebajikan itu. Sehingga kita bilang, kalau memang sudah waktunya pergi, pergilah dengan tenang dan pergilah ke alam berbahagia, ikut Dewi Kuan Im. Itu yang saya bilang ke papa saya. Karena papa saya sembahyang Kuan Im, jadi saya bilang ikut Dewi Kuan Im atau dewa-dewi yang terang, bersinar, harum seperti itu. Dan perginya itu ringan,
mukanya itu tidak ada kesan kesakitan atau ketakutan atau menderita. Dan itu saya tahu, saya lega beliau itu sudah berbahagia. Dan ada satu keponakan yang melihat, katanya dia melihat pada saat papa saya itu pergi, dia melihat papa saya itu bye-bye. Dan itu yang saya lihat memang waktu di meditasi. Jadi sudah naik ke atas, ya sudah. Kalau memang sudah berbahagia di atas alam manusia ini, mereka sudah pindah alamnya. Kita mendoakan jangan tangisi berlebihan, supaya mereka tidak ada kemelekatan. Demikian ya, jadi dua sutta malam ini yaitu Majjhima Nikaya 21 Kakacupama Sutta dan juga sutta dari Anguttara Nikaya 533 yaitu Ugaha Sutta. Minggu depan di 12 Agustus semoga saya bisa lanjutkan tentang bagaimana kita harus berlatih sebagai perumah tangga sehingga kita bisa mendapatkan jalan kebahagiaan di kehidupan kita ini terbebas dari penderitaan. Saya berterima kasih kepada semua yang sudah hadir di seri Cinta ke-137 malam ini. Dan berterima kasih pula kepada yang bertanya dan memberikan komentar. Semoga semuanya mendapatkan jasa dan berkah yang baik dari mendengar sutta malam ini. Dan semoga saya mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah saya lakukan keliru. Baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi Dhamma. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Dan saya mau pesan kepada bro dan sis yang sudah pernah online retreat ataupun yang sudah pernah offline retreat bersama tim. Alangkah baiknya pagi-pagi setelah baca doa pagi mengambil sila dalam bahasa Indonesia. Membacakan kembali Majjhima Nikaya 21 Kakacupama Sutta itu yang pikiranku tidak akan terpengaruhi ya. Jadi seperti itu dibaca sehingga sutta itu meresap ke dalam pikiran kita. Apapun yang orang katakan, apapun yang seseorang bicarakan itu tidak mempengaruhi kita sehingga kita bisa hidup dengan rukun, damai, dan bahagia. Selamat malam. Sampai jumpa di Senin depan di bagaimana kita harus berlatih bagian kedua. Sampai jumpa.